Itu kalau misalnya teman-teman gue nih kalau lewat situ, kita berhenti sebentar. Jadi kayak ini kan nggak ada pendaki nih biasanya kalau kita lagi pendidikan sepi gitu. Cuma kalau kita ngeliat ke arah seberang sungai itu kayak rame, kayak suasananya kayak di kelas yang berisik gitu. Mungkin kalau yang punya mata batin gitu dia akan melihatkan langsung gitu, tapi ketika dia senang, menurut dia tuh saya liatin sekilas gitu, jadi akan tergambar energi Bang Awe itu kayak dia akan pulang dengan sendirinya. Karena pulang aja Bang, tenang Bang. jadi nggak perlu diantar atau apa, cuman dia punya limit waktu yang kayaknya dia dari rumahnya sendiri punya limit waktu. Jadi seorang putri kerajaan itu kan nggak boleh keluar lama-lama, jadi diizinkan ada limit waktu. Jadi dia tuh punya target, kalau misalnya Bang Awe nggak mau jadiin dia apa itu, mensahkan jadi bukan pendamping. Aku nggak bilang kodam juga sih. soalnya nih sepertinya ini resek mengikuti gitu. Jadi seperti mendampingi atau apapun. Jadi ya tadi gue tidur terus Gopal datang, gue tidur lagi, gue tarik kaki gue, woi tek gitu. Kodam lagi. Kodam. Dia makanya pulang rese, suruh pulang aja Bang. Gue lagi tidur ditarik gitu. Bangun. ada target tertentu sih untuk istilahnya, kalau orang bilang kodam, tapi kalau aku lebih bilangnya pengen mengikuti, mendampingi atau menjadi teman goib atau apapun itu yang nanti. Tapi dengan seizin Bang Awi. Pengennya Bang Awi tuh ngomong gitu loh, ya udah lu sama gue aja deh gitu. Nah dia akan selalu ada, tapi dia akan pulang, tapi akan menjadi ketika Bang Awi bilang, nanti dia akan mengatakan namanya gitu. Dia akan bilang nama saya gini. Jadi ketika Bang Awi ada sesuatu, terus Bang Awi bilang ini, ini saya di sini nih, kok nggak bisa keluar ya? Tiba-tiba dia datang gitu. Bang Awi kayak gitu, karena dia yang menginginkan gitu. Bisa disuruh-suruh nggak? Itu gak usah tapi disuruh. dia nggak bisa disuruh ngepel sama cuci piring masak sih, nggak bisa. Gak usah lu suruh, dia datang sendiri. Enggak itu maksudnya kalau bisa disuruh-suruh Kalau kan enak. masalahnya kalau kopi dong. dia suruh pulang, gue bisa tidur. Kalau Kayak maksudnya nggak gangguin gue terus, bangun. Itu Gopal. Kalau gue udah balik. Oh udah balik. Ya, gue lanjut tidur. Gue tarik ya udah gue berak akhirnya. Gue kira gue mandi deh gue. Rusuh gitu. Tapi untuk Bang Indra aman ini kondisinya setelah melihat dia tuh beliau. sebenarnya sih apa ya, kalau kayak kalau posisi dia lagi nggak suka tuh ya dia kayak ngeluarin Energi energi yang panas ya. nggak enak. Sekarang lagi nggak suka dia. Iya. Nggak sukanya tuh sama punten sama guanya atau sama kondisi di sini dia kita ngomongin dia atau apa? Sukanya sama gue. Kemarin yang kita ketemu Bang Awi itu, dia seneng-seneng aja tuh. Tapi ketika kita tahu dia ada dan kemudian teman-teman pada kayak Bercandain gitu. nah dari situ emosi nggak terkontrol, dan sampai saat ini, dari malam itu sampai saat ini ya dia emosian gitu aja. Jelasnya Bang Epe. Bang Epe ini Kan tadi gue cerita tadi. Kaki gue ditarik-tarik. Woi tek. Itu mah gue nelpon sih. Gue nelpon kan gue lagi boker. Soalnya kenapa tadi tuh pas saya mau kesini tuh itu saya ngeliat buntutnya itu ada di apa nih, pas mau kesini kan ada belokan gini ya sebelum kesini. Nah buntutnya tuh ada di situ gini. Nah itu habis dari kontrakan gue. Bisa jadi. Atau mungkin tadi pas kita parkir mobil kita disambut. Ya itu dia. Oke. Jadi tadi kita sempat parkir mobil, kita disambut ada sebuah energi yang mungkin nggak tahu ya, tiba-tiba mungkin mabuk naik mobil Bang. Jadi kita pakai muta-muta. Biasa naik becak ya. Biasa naik beca kita. Nggak pernah naik mobil. Kalau nggak disuruh pulang ntar gue sate Bang. Sate ular. Bang ini baru sampai Senang Batu nih. Siap. Itu dua itu berarti ya. Gue lanjut ke yang berikutnya ya. Oke. Ingat cerita gue ngecamp di situ. Di posisi penuh, waktu itu posisi penuh, dan kita bertujuh itu ngecamp di paling ujung. Ngecamp di tempat paling ujung itu lebih mendekati ke arah air terjun kecil ya Bang. Situ yang tadi Bang Epe bilang ada sungai kecil di seberangnya kayak rame anak sekolah gitu ya. Iya. Gitu.
tidak ada kejadian apa-apa di situ, aman-aman aja. Besok paginya kita tag ngasih tahu bahwa di situ tempat kejadian gua sama teman waktu itu di situ. Nah terus gua lanjut jalan tuh, terus packing segala macem. Siang ya, jam 11 atau jam berapa sih? Iya, ya sekitar segitu lah. Gue inget waktu gue nginjek itu, Jam 11 siang lah ya. nginjek apa namanya? Tai Ranjau. anjing. Ada ya? Udah, jadi gue jalan dari situ. Nah, kebetulan gue orang ke tengah lah, yang sweepernya Bang Efe. Iya. Sweepernya Bang Efe. Kan di situ karena kita agendanya itu bikin teaser film ekspedisi. Oke. Jadi memang ada titik spot air terjun kecil di setelah kandang batu itu, ada air terjun kecil. Dan ada di video yang teaser ekspedisi 30 itu Oke, ada. siap. Gue berdiri, gue jalan di situ, jalan terus gue nggak tahu tiba-tiba kayak kehilangan keseimbangan, padahal itu nggak ada apa-apa kayak gue gitu. Gue sadar kayak lo berat. Oleng gitu ya Bang ya? Nah, temen kayak aneh, Iya. oleng gitu, Iya. oleng. Terus gue berdiri, terus gue ngeliatin air terjun gitu kan, ngeliatin air terjun. Emang di shoot ini ada videografer gue, ada Mas Budi di situ ngambil gambar segala macam. Nah di situ ngalamin kejadian kedua kali bahwa itu menjadi merasa dok dan hilang, bener-bener sunyi. Itu kan jalur pendakian rame. Iya. Dan udah kalau biasanya udah jalur manusia itu kan ya hawanya hawa biasa aja, hawa hangat ya. Itu kita kayak ada di dalam hutan belantara yang bener-bener nggak pernah dilewatin orang, sepi gitu. Cuman ya biasa aja. Gue hanya ngeliatin air terjun, ngeliatin sebentar. Ada sesuatu yang aneh karena suasana itu toh. Dan gue nggak suka dengan kondisi gue yang agak kayak jatuh. Iya. Nah, entah kenapa itu adegan yang gue kayak mau jatuh itu ada di take video. Oke. Di video jadi. Iya. Padahal video jadi itu banyak video. Iya, Kenapa iya. sih yang itu yang dimasukin gitu? Nah, gue ngobrol sama ini gue yang manajer gue yang ngomong, sama ada videografernya, kenapa itu dipakai. Itu gue kayak kelihatan agak jatuh. Iya, gitu. iya. Terus manajer gue bilang, nggak apa-apa Bang, itu kelihatan lebih alami kok. Cuman tetap ngeganjel, ya sudah lah, nggak apa-apa. Kalau emang itu emang baik dari sisi video ya udah. Habis itu gue lanjut lagi jalan sama Bang Epe sampai kandang badak tuh Bang. Kan berat. Kandang badak, nggak ada kejadian apa Bang ya. Break, sholat, terus habis sholat lanjutin lagi jalan. Nah kita jalan tuh ke siang dulu Bang ya. Maksudnya jalan tuh udah kesorean lah pokoknya, dari kandang badak sekitar jam 3 atau setengah 4 gitu. Sampai di Tanjakan Setan, gua, Mas Budi, April lewat Tanjakan Setan karena ada kebutuhan pengambilan gambar. Iya. Nah, Gopal, Bang Iwan, Bang Epe itu lewat, kita berapa orang sih, berenam ya? Berenam. Berenam ya? Iya, Tadi nyebut 7, nggak salah, tapi berenam ya. Bang Iwan, Bang Epe bisa sama jadi Gopal. bertujuh ya. Ya lewat kiri. Iya. Gua bertiga sama April lewat Tanjakan Bante. Habis take video di situ kebutuhan syuting selesai, lanjutin ketemu lagi sama mereka bertiga. Kita papas lagi berenam, tak nggak jauh dari Tanjakan Setan. Nah, dari situ ketemu maghrib. Pas maghrib itu tuh posisinya April sama Mas Budi udah duluan ke atas, terus pas duluan ke atas tuh nggak jauh kelihatan. Iya. Orangnya kelihatan. Terus azan maghrib, gue bilang, April, stop, break, maghrib. Berhenti, si April. Nah, di April kita udah merasa dingin, buka carrier, pakai jaket. Nah, pas lagi pakai jaket itu, April turun tiba-tiba, tanya, April, ngapain, April? Kok temen ditinggal? Enggak bang, gue mau ngambil sebat, saya mau ngambil rokok, rokoknya di kita. April ngambil. Saya agak sedikit marahnya karena jangan tinggalin teman sendiri. Akhirnya pas April ngambil rokok, gue pakai carrier, gue lari ke atas nemenin Mas Budi. Jadi gantian, April turun gue naik. Fungsinya biar ini orang nggak sendirian ya. Jadi gue lari di atas. Ternyata Mas Budi tuh bilang, kenapa bang kok lari-lari? Denger ya? Gue bilang, iya kayak ada yang nangis gitu. Iya, saya juga ditangisin nih. Cuman karena saya nggak ngeliat, saya bodo amat. Saya pipis aja. Jadi dia pipis, habis itu pakai jaket terus duduk. Sama, gue pun nggak ngeliat apa-apa. Iya. Cuman hanya mendengar aja suara tangisan. Udah selesai itu, habis maghrib kita lanjut lagi. Terus itu sebelum udah masuk ke puncak, puncak apa sih bang? Puncak Kiger.
puncak geger ya, sebelum puncak gede puncak geger dulu. Iya. Puncak geger. Nah setelah puncak geger itu posisi gue di depan itu disalip sama April sama Bang Iwan. Oke. Jadi posisinya April, Bang Iwan, gua, Mas Budi, Bang Epe, Gopal. Ya, atau Gopal, Bang Epe. Pokoknya Iya. Bang Epe selalu di belakang. Selalu di belakang, Gua, ya. Bang Epe. Susunan kita jarak nggak jauh-jauh, kelihatan tuh sensor segala macam. Nah, posisi pas sudah mau nyampe puncak gede itu Bang Iwan dalam kondisi sehat walafiat dan kuat, maksudnya Iya. kuat, tidak ada keluhan berat atau capek, nggak ada sama sekali, dia santai aja. Sementara itu di tengah-tengah jalan dia langsung kayak diem duduk lagi, baru 3 langkah duduk lagi, 3 langkah duduk lagi. Tanya, anjir kata si bilang, kenapa Bang? Kira gue berat banget ya, kayak gitu kan. Kira gue berat banget, ngeluh terus jalan gitu. Iya, iya. Terus akhirnya udah bentar, gue tungguin. Terus gue salib, gue ngerasa kayak ngeliat sosok, ngeliat ya, merasa kayak Merasa, sosok. iya. Cuman pada saat gue melewat sih nggak ngeliat apa-apa. Oke. Cuman pada saat gue dari jauh, kok ada sesuatu di carry oleh Bang Iwan gitu Iya. kan. Dia berhenti lagi. Cuman gue deketin gitu, nggak ada, ternyata nggak ada apa-apa. Ya gue lewatin aja. Iya, iya. Nah yang anehnya itu si Bang Iwan bilang begitu gue lewatin Bang Iwan, carry dia tuh kayak ringan lagi. Iya kayak enteng lagi jalan, akhirnya nyusul di belakang gue, nyampe puncak lewatin Tugu Gede. Gue lewatin Tugu Gede, ada warung situ yang buka tapi dalam kondisi tutup ya, maksudnya tidak ada orang, Iya, ada orang yang jaga doang di dalam. Gue lewatin, gue cari lapak buat diriin tenda gitu. Gue ke bawah nggak ada, sepi, nggak ada orang. Akhirnya agak mojok gue diriin tenda di situ, dua tenda. Pada saat gue mau ngedirin tenda, gue kayak ngelihat sosok perempuan duduk berayun kakinya itu di atas pohon. Ini cuman halu mungkin ya kan, gue bilang, wah ini mah halu kali karena gue capek kan. Iya. Halu nih, udah gue bodo amat gitu. Gue cuek diriin tenda, begitu diriin tenda bunyi ketawa gitu kan. Iya, gue pikir karena tadi gue ngeliat dan gue doang kali yang denger. Iya. Si Gopal bilang, gue nggak budek kan. Gopal langsung ngomong gitu. Iya Pak, gue denger orang tahu. Bener, berarti gue nggak budek, kata si Gopal gitu. Dan ternyata teman-teman di situ dengar semua. Jadi kondisinya gue, Bang Iwan, Mas Budi, April ada sama April. Iya, Bang Epe masih. Semuanya mendengar. Benar, Bang Epe masih belum sampai. Bang Epe sweeper ya Bang. Iya, gue yang nggak denger. Bang Epe nggak dengar. Nah udah di situ kita diriin tenda. Selesai diriin tenda, Bang Epe sama Bang Iwan ambil air ya Bang ya. Air kita habis, tinggal sedikit, terus mutusin ngambil air ke SK. Iya. Nah, posisi ngambil air ke SK itu ya Bang Iwan deh sama Bang Epe yang tahu kondisinya kayak gimana. Lanjut Bang. Karena ada sesuatu yang mengganjal juga buat gua gitu. Cuman beliau yang mengalami gitu. Apa mau dilanjut situ dulu? Mungkin ini ada sebentar ya Bang Epi sebentar nih. Sabar, untuk Bang. di Surya Kencana sebentar ini. Nggak ada di Surya Kencana belum. Oh, belum ya. Belum, masih jauh. Masih jauh. Kita masih jauh karena kita 3 hari 2 malam itu. Oh iya. Oke, untuk Mbak Arta ini Dan apa ini? sebelum ini yang Bang Awe penging gitu, penging ya. Penging. Itu yang di air terjun. Yang penging ya. Iya, Rawadeno. Itu Rawadeno. Enggak, itu ya Rawadeno yang pertama, yang kedua, penging yang kedua. Penging yang kedua. Air terjun tadi. Itu tuh sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi Bang Awe tuh kayak menurut aku ya kurang lebih melintasi gerbang antar dimensi sepersekian detik. Jadi Bang Awe nggak di dunia manusia tapi dunia mereka, tapi cuma berapa detik dan balik lagi gitu. Jadi itu nggak ada sosok. Nah, yang cewek yang nangis yang ini di mana? Yang tanjakan mana? Aku buat dulu di tanjakan setan. Tanjakan setan. Nah, di atas tanjakan setan sih, Iya. bukan tanjakan setan Iya. berisik Di ya. atasnya. Di atasnya kan. Kurang lebih sekitar 100 Iya. 100 meter lah. Ini dan bajunya itu ini warnanya Oke. Mungkin kalau teman-teman mau dia lihat di ini. pohon, ini di pohon dia sebenarnya di pohon lagi aku nggak tahu ngayun kaki Ini atau posisi lagi mukanya nggak ada. Itu rambut atau apa itu Mbak? depan. Rambutnya ke depan gitu. Jadi rambutnya sebenarnya panjang sampai jatuh ke tanah Oke. sebenarnya. Iya, tuh tanah.
Jadi dia di pohon tapi dia sampai ke tanah yang kita injek gitu loh sebenarnya rambutnya itu. Panjang sekali berarti ya? Iya. Dan ini rambutnya tuh nggak kayak iklan sampo ya, Aduh. Kayak hijau. hijau Wih, kayak gimbal. Waduh. nggak gimbal tapi kayak sapu itu, sapu ijuk itu. Sapu yang buat nyapu itu loh. Iya, Sapu lantai? Sapu ijuk yang hitam itu, Oh. yang keras itu, tapi nggak gimbal, jadi lebih ke situ kasar ya, rambutnya kasar. Jadi emang dia memang suka mendengarkan memberikan suara seperti itu atau Ini gimana ya? kayaknya ini aku kurang lebih ya ketika ada timnya Bang Awe turun tuh kesenggol gitu, dia kayak nyenggol gitu, jadi dia kayak kesel, pas naik atau Pas turun naik. pokoknya tim Bang Awe nyenggol dia dan dia tuh nggak seneng gitu. Pas naik di tanjakan setan, ditanyakan. Aku pas naik ya, ya pokoknya pas naik ke situ yang dengar suara pertama kali yang dia kayak apa bilangnya nangis atau apa, nyenggol dia, Nggak sengaja lah, nggak tanpa sengaja disengaja. gitu. Bilang gue nggak lihat. Iya kan, betul sih Bang Awe kan nggak lihat. Iya, Kan nyenggol kali ya. nggak bisa disalahin. Lempar juga. batu. Tapi Bang Awe, bukan Bang Awe yang nyenggol, timnya. Jadi Oh, nggak mungkin tahu. salah satu lah, salah satu lah. Jadi Mungkin saya- dari sekian banyak Soalnya sebelum ditanyakan ini setan gitu ya, kan saya duluan nyampe apa Gopal ya, lupa Gopal. Pokoknya di sini di bawah itu emang gua agak sedikit rokes sampai gua timpuk batu. Memang bersuara ya Bang ya? Enggak, gua enggak ada suara. enggak. Boleh nanya nggak, Bang? Ya, siap. Kalau posisi Gopal sama April tuh gimana? Di pas di mana? Di mana nih? Tanjakan setan. Tanyakan setan. Pas tanjakan setan gue misah. Misah. Berarti ini pas kira-kira 20 meter lagi tanjakan setan. Ini kan jalur alternatif nih. Mhm. Jalan-jalan alternatif pilihan lain selain tanjakan setan terus jauh banget. Nah, gua sama April sama Mas Budi memilih untuk ngambil jalur tanjakan setan karena ada kepentingan ngambil video, ngambil gambar. Si April sengaja, si Gopal sengaja nunggu di pertigaan jalan alternatif, nunggu Bang Epe sama Bang Iwan. Jadi pas begitu Bang Epe sama Bang Iwan nyampe lewat alternatif, gua April sama Mas Budi lanjut lewat tanjakan setan. Nah, kita ketemu di atasnya gini. Tapi nggak persis di atas, kita agak jauh sedikit, baru ketemu di situ. Jadi gue duluan yang nyampe. Nah, rokesnya itu Bang Epe nimpuk di mana Bang, di pas pertigaan itu ya? Jadi pas gua naik, gua kan sendiri nih. Ada yang kita mau bareng tuh yang di bawah. Gue lupa. Nah, itu kan gue tinggal nih. Gue tinggal akhirnya gue jalan sendiri. Jalan sendiri sampai di bawah tanjakan rantai itu ada Iwan. Iwan nunggu. Nggak lama ya udah gue taruh carrier, gue santai, gue ngerokok. Terus dari mulai gue misah itu, gue kayak ada yang ngikutin. Jadi kalau gue lihat ke belakang, yang gue tinggalin kan gemuk gitu. Nggak mungkin ngikutin gue. Jadi kayak ada yang jalan di belakang gue aja. Gue kesel. Pas di situ nggak lama si Gopal turun ya. Gopal turun minta sebat gitu. Tapi sebelum Gopal turun itu ya gue agak sedikit rokes juga karena gue kayak ngerasa diikutin. Ya udah gue iseng buat timbak batu aja. Ngapain sih lu? Ya udah. Sama Akhirnya? enggak Bang Epe sih ya. Enggak. Enggak Bang Epe dan enggak Bang Awe, jadi emang tim yang lain. Jadi Oke. enggak. Berarti Salah bukan satu itu ya. salah Bukan. satu Bukan. tim. Yang ngikutin itu lebih ke arah genderuwo sih aku lihat ya. Genderuwo kayak genderuwo tapi aku nggak tahu, cuman bayangannya hitam. Tapi kalau dibilang genderuwo dia agak ramping sih. Merinding gua. Hitam hitam. Berarti ngikutin Bang Epe. Ya yang ngikutin Bang Epe itu karena itu sudah kayaknya udah malam, maksudnya sudah Udah dari agak- sore, agak- udah agak apa sore sih. menjelang Menjelang maghrib. Iya. Menjelang menjelang maghrib. maghrib. Sekitar jam 5 ya Bang itu ya? Iya, kita harus gitulah. Sebenarnya dia jalannya nggak jalan biasa, tapi dia kayak kalau itu tuh kayak terbang gitu loncat sih. Nah, kalau itu kayak gitu dia. Iya, Tapi gue agak merinding. aku sih. cuman ngeliat bayangan hitam, tapi nggak genderuwo ya, cuman Iya. badannya lebih kecil. Gede. Cuman, Gede. emang berbulu juga sih. Aku Atau nggak mungkin masih ada Nggak satu lihat mata, nggak satu lihat- jenis seperti itu atau bagaimana itu? Maksudnya satu jenis gimana? Iya, kayak genderuwo juga gitu. Mereka bermacam-macam ya mas, Bermacam-macam. jadi mereka itu emang penampakan mereka itu sesuka mereka sih aku bilang. Iya. Nah, Oke. kalau yang itu emang ada Kalau ini berarti kesenggolnya di tunjuk orangnya yang nyenggol. Ini gue terusin dulu kali ya. dan Gua terusin yang dulu. nyenggol Gopal ya? April kayaknya. April
April. Oh, April. Berarti di Tanjakan Rantai atau di Makanya tadi kan saya sempat nanya April sama Gopal itu posisi jalannya kayak gimana gitu. Kalau April mau Gopal gue nggak ini, dia di depan. Gue taunya begitu Tanjakan Rantai si Gopal turun ke bawah. Ya itu setelah dari yang gue misah itu kan gue nggak pernah jalan di jalur kan. Jadi gue masuk ke, gue motong ke kiri. Jadi gue agak sedikit motong lewat lembah. Jadi gue pikir itu jangan pantera apa gitu. Tapi kalau secara jalan April sama Gopal kan selalu nempel, jadi emang mereka juga ngikutin aturan sih, maksudnya ya jalan normal biasa. Tapi kalau kesentuh ya nggak tahu juga sih. Nah, satu pas Tanjakan Setan tuh Kayaknya pas yang minta rokok deh, salah satu minta rokok. Oh, pas turun ninggalin Mas Budi. Oke. lari ya, April tuh agak lari. Ya April lari ya. Jadi kesenggol atau bukan kesenggol, lebih keinjak rambut sih, keinjak rambutnya ya, dan dia teriak gitu, dan mungkin ada yang dengar gitu. Oh, jadi begitu. Jadi rambutnya keinjek gitu. Ya karena posisi terdengar nangis itu setelah April nyampe, loh kok lo turun April, gue minta sebat bang. Itu langsung pas dia ngomong kayak gitu langsung kedengeran. Gue langsung pakai jaket, pakai keril, gue lari ke atas karena gue berpikir Mas Budi sendiri. Terus Sebenarnya nggak salah April juga sih, rambutnya aja nggak Tuh, diikat. iya. Ngapain Nggak juga tahu bisa. itu jalur. Panjang Kenapa sih. namanya jalur-jalur ya? Nah. Terlalu panjang, nggak dijalin dulu. Yes, sudah ngebully setan. Seneng banget Bang Epe. Oke, Oke. Ya. terus yang pas arah puncak, di puncak yang gue lihat Bang Iwan tuh kayak gitu, apa sih yang terjadi sama Bang Iwan? Terus yang di puncak itu yang kita semua Konsennya dengar. denger ya Bang Iwan tadi. Tadi Bang Awi menceritakan Bang Iwan merasa carry-nya sangat yang sebelumnya Oh. itu. Ini dia ngikut. Oke. Dia ngikut. Jadi ngikutnya ke Bang Iwan Iya, tapi. tapi nggak sampai pulang. Iya. Ya. Sampai. Cuman numpang di tasnya Iya, aja. nggak sampai pulang sih. Dan setelah Bang Awi Lagi ini, buat Tanjakan Rantai. Bang Awi duluin si Nah, jadi Bang Iwan. mereka punya batas-batas jalan di tempat itu menurut aku lagi ya. Oke. Jadi ketika batasannya sudah, ya udah kamu cukup sampai di sini, udah dia lepas. Gitu. Kayak yang tadi saya sampein gitu Bang, terkecuali kalau emang tingkatnya beda. Kalau tingkatnya beda itu ya kasarnya ini gunung gua, kasarnya gitu. Gitu. Ya, oke. Nah terus kalau yang di puncak, Yang di puncak gimana tuh? jadi pas kita nyampe, gue cari tempat. Sebentar, tadi Bang Iwan berarti udah lepas gitu aja Udah gitu, lepas, gitu aja. Nggak tahu karena dia takut atau karena siapa, atau dia udah masuk daerah tempat lain gitu ya. Tapi secara Jadi kayak Bang Iwan ini sudah melewati perbatasan, misalkan perbatasannya dari sini sampai ke sini gitu. habis itu Bang lepas. Iwan udah ke sini, jadi dia Oh. lepas, dia balik lagi, Oke. jadi dia tertarik lagi. Gitu. Teritori lagi. Siap. Kembali lagi. Kalau ini manusia mati kalau aku lihat, jadi udah meninggal lama. Jadi makanya dia terikat di suatu tempat gitu. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, tetap di situ. Jadi ketika dia ngikutin manusia, ketarik lagi ke tempat dia. Jadi ini manusia mati dulunya, gitu. Oh, Manusia oke. meninggal dulunya. Gitu. Jadi dia Oke, nggak oke. yang asli bangsa itu, Bukan, tapi iya. manusia mati yang manusia meninggal yang menjadi seperti ini. Gitu. Oke. Nah terus yang dari puncak, begitu kita nyampe tuh, gue ngeliat kayak ada sosok berayun-ayun kakinya di atas tempat gue mendiriin tenda. Cuman gue berpikir, ini halunya gue kali, karena gue udah capek segala macam. Nah pada saat gue bilang kayak gitu dalam hati, dengar suara ketawa, kayak gitu. Ya gue diam. Ternyata, enggak, gue nggak diem, gue marah. Baru sampai, udah diketawain, gue ngomong gitu. Nah gue pikir gue doang yang denger gitu kan ketawa itu. Ternyata anak-anak denger semua. Denger Semua tim itu ya, Kata semua si tim. Gopal, berarti gue nggak budeg gitu kan. Ternyata si Gopal denger. Oke. Nah itu sih, itu apa sih sebenarnya? Apakah emang ada begituan? Ataukah Ya itu. Mas Indra. Ada kayak gitu ya, cuma dia yang modelnya itu ya sama kayak yang Tanjakan Setan. iseng-iseng gitu aja? Ya, cuma kan bedanya kalau yang tadi itu sebelumnya adanya di Tanjakan Setan, kalau yang ini adanya emang di situ. Oh, Gitu. oke. Nah, Bukan- kalau ini bukan emang- ngikut. emang Bukan ngikut ke puncak gitu ya. Enggak, karena kalau yang tadi itu dia emang udah sampai situ gitu.
ini lain lagi. Kalau ini yang gampang berkeliaran itu sama itu penampakan kuntilanak pada umumnya. Kalau orang bilang kuntilanak. Inilah prajurit receh gitu. Warga lah, Warga seputar. Oke. Oke, nah terus ada kejadian pada saat kita ujian camp, kita mutusin sebagian masa 2 orang ngambil air. 2 orang ngambil air tuh yang ngambil air Bang Iwan sama Bang Epe. Oke. Ya Bang, ada yang mau cerita nggak? Apa ini Bang? Pas turun. Pas turun ambil air mungkin? Pas turun itu kita nggak makan, nggak minum gitu kan, langsung gue pikir nanti aja gitu kan, lagi juga mau masak ngapain kalau nggak ada air. Airnya nggak ada, gitu. Sedikit Jadi- ya airnya. Jadi langsung turun. Biasanya tuh gue turun nggak selama itu, setengah jam paling lama gitu, dan gue juga nggak bawa apa-apa kan, cuma perasaan itu kayak lama banget nggak nyampe. Terus tiba-tiba si Iwan bilang gitu, kayak apa, kayak ada suara gitu, bilang halu lu, orang kita belum makan. Ya, selalu positif lah pikirannya sih awalnya gitu. Oke. Itu turun tuh lama banget kan, sekitar berapa ya, 2 jam. 2 jam ya gue balik. Cuma pas sudah ngambil air, pas naik cepet. 40 menit. Sebenarnya aturan Harusnya turun kan itu ya, bisa oh, berapa menit? iya. 20 menit saja. Nggak sampai 20 segitu. menit naik 40 menit. Nah, ini turun 2 jam, naik 40 menit. Udah Nah, ini. sampai atas nih. Kayak bawah cuma dia agak lama. Iya. Si siapa ya, si April kan bilang ke Mas Budi, "Oh, itu dong maksud Milky Way." Akhirnya Mas Budi gue ajak keluar, terus Iwan juga bilang, udah kita bikin api-api kecil aja di depan kan. Oke. Gue tidur. Gue tidur. Jadi Capek mungkin ya. cuma ada gua, Bang Mas Budi gitu kan. Iya. Bang Iwan di dalam ya. Si yang bangun si April kan lagi masak goreng apa? Gopal ya. Gopal goreng ayam. Terus posisi kan tenda terus Mas Budi itu naruh Tripod. kamera tripod agak sebelah sini tuh. Yang sebelah puncak tugu. Nah, begitu gua keluar mau cari kayu bakar, di stop sama Mas Budi. Jangan lewat situ gitu. Takutnya nanti nggak in frame gitu kan. Apa sih bahasanya? Apa bocor polusi Ca- ini apa? lah, polusi cahaya. Center gua. Iya, Ya, polusi center cahaya. gua. Kan gua karena pakai center, akhirnya gua nggak jadi ngambil kayu. Akhirnya gua mutusin ngambil kayu yang ke arah Gunung Selak, Ojok lagi ya. pojok. Nah, begitu gua ngambil kayu ke sana, itu kan ada tiang-tiang tuh. Iya. Tiang. Gua liatin di tiang, ada tiang paling ujung. Tapi di depan tiang paling ujung ada tiang lagi depannya. Gue berhenti. Itu tiang tapi. Nggak tahu. Gue berhenti, bilang, wah gue belum makan ayam nih gue. Akhirnya gue bakar rokok kan, gue liatin. Akhirnya gue nggak jadi ngambil kayu bakar di sana gitu. Cuma malam itu gue penasaran. Akhirnya yaudah gue tunggu besok kan. Akhirnya pas besoknya sekalian gue rentering peta. Itu gue hitung tiang. Oke. Karena penasaran, gue hitung tiang tak gitu. Jadi pas sampai tiang paling ujung, itu depan tiang yang gue lihat itu nggak ada gitu. Jadi kayak ada bayangan itu lebih tinggi dari tiang, tapi kayak goyang-goyang. Nggak mungkin kan tiang goyang-goyang. Iya. Nah, itu yang bikin gue sampai sini aja kali. Belum makan ayam. Oke, Mas Ini Indra gua apa ini? Tiang kok bisa goyang-goyang ini? Ditambah lagi kan si Iwan ngomongin gitu kan, ada suara apa gitu kan. Iya. Sudahlah gitu. Jadi Bang Iwan memang mendengar sebuah suara cuman suara ketawa menangis atau suara apa? Dia bilang sih itu tadi sama, ada suara Ketawa gitu ya. suara perempuan gitu. Perempuan. Nah kalau Gopal tuh sibuk Bang. Gopal tuh sibuk nanya, ada apa sih di belakang? Ada apa sih Bang? Jadi kedengaran suara rame, anak kecil terus segala macam kayak campsite di bawah tenda kita tuh kayak banyak orang camp. Iya. Si Gopal lagi masak tuh, nggak ada. Bang itu kayaknya Bang Iwan nengok lagi, bukan. Iya. Tapi rame terus suaranya tuh kedengaran orang ngomong terus, kedengaran orang ngobrol gitu. Oke. Persis di belakang tenda kita di bawah tenda kita. Kita kan pas banget tuh jalur puncak. Baru puncak, nah di bawahnya kan ada lahan lagi. Iya. Nah Gopal tuh merasa rame di situ. Padahal kalau suara sudah kencana itu kan Jauh. lumayan jauh banget. Dan gue rasa jam segitu udah nggak ada yang Juga ngobrol. orang tidur pasti ya. Jam 9 malam tuh. Itu saking penasarannya ya, gue tungguin di situ ya, di ujung-ujung itu tuh. Pas mau turun ke Gunung Sela yang mau ke Tebing Sela itu gue tungguin kali yang lewat atau penasaran juga Penasaran, juga ya? ya.
ngapain gue lagi capek lu nongol. Gue mau cari kayu bro gitu. Akhirnya gue balik lagi ngambilnya kayu-kayu yang ini kan, Yang nanti. ranting-rantingnya nggak bisa buat ini. Akhirnya gagal lah. Akhirnya gagal bikin perapian. Aduh. Gimana nih Bang Indra ini? Yang begitu turun kan harusnya kan 20 menit, kenapa dia sampai 2 jam? Kalau itu nanti dijelasin sama Mbak Arta ya. Kalau saya mau yang Bang Epke tadi bilang itu posisinya dekat tebing Bang. Iya, jalur yang ke arah tebing salah, tapi nggak sampai tebing jauh kan. Tapi kita kan di pinggir tebing, Bang. Iya, pinggir tebing. Pinggir tebing emang daerah pinggir tebing. Kalau ya emang sih kalau yang Bang Epke lihat itu ya ini sih kalau ya pendapat saya ya, maksudnya versi saya itu emang ada yang lagi berdiri di situ gitu, lagi ada yang berdiri di situ, cuma ya emang hanya berdiri aja, maksudnya nggak jahil nggak apa gitu, cuma emang karena waktu itu pada saat itu emang kebetulan terlihat sama Bang Epe gitu, dia ada di situ, makanya saya bilang kayaknya itu dekat tebing, soalnya saya ngeliat situ ada apa, jadi dia berdiri terus bawahnya itu kayak tebing gitu bawah. Iya. Apa sih kayak curam gitu deh. Gitu. Nah, saya belum pernah ke gede nih Bang. Pakai sih nanya gitu. Bener nggak gitu kan? Berarti emang nggak ngapa-ngapa ya. Sosoknya kayak apa sih? Pocong kah? Kunti kah? Enggak, itu tinggi besar itu. Saya kayak ya seperti itu sih. Ya wow. Tapi lebih kecil ya. Monyet sih. Ya mungkin kalau Mbak Arta versinya Mbak Arta gimana? Monyet sih kayak monyet kan mungkin. Tapi kalau saya ngeliatnya kayak dia menghadap ke sana ya, menghadap ke arah. Iya. Gue ngeliat perasaan gue ngeliat tuh emang ngeliat belakang. Makanya gue berhenti kan. Kalau aku sih mukanya kayak monyet gitu. Kayak monyet persis monyet. Tapi dia ada taringnya, ketika dia ini tutup mulut tuh taringnya tuh keluar semua dan liurnya pada keluar. Oh, 2 taringnya gini ya? Cuman dia emang nggak iseng sih, jadi makanya dia tidak menghadap gitu. Penduduk sekitar. Dia nggak ngerasa keganggu, soalnya saya nyari kayu sampai. Enggak sih, dia nggak. Bagus. Aman ya? Aman. Bang yang suka sama gue yang cantik. Masa lu mau lihat? Iya. Ya mungkin dia tidak ngikut. Nah ini apa ini untuk Mbak Arta ini? Ini yang Bang Epe yang turunnya lama. Yang nurun lama ya. Apa tuh? ini apa ini? Lu mampir. Jadi Bang Epe itu masuk ke suatu desa di mana di situ ya itu rumahnya seperti itu kurang lebih. Jadi ini banyak rumah nih. Jadi ini rumah? Ya. Oke. Jadi rumah penduduknya nggak kelihatan. Secara nggak langsung Bang Epe dan Bang Iwan ini masuk sebuah perkampungan. Rumahnya hanya itu gitu aja ya bentuknya. Kalau aku bilang mungkin tapi kayak sebenarnya bukan jamur juga sih, tapi bentuknya aneh gitu. Jadi bangunannya aneh. Jadi di sini nih batu-batu bersusun gitu loh sebenarnya, batu disusun-susun. Nah pintunya di sini nih, tapi pintunya tuh nggak kayu gitu loh. Bukan kayu? Nggak kayu, aku nggak tahu tuh dari mana, cuman ini batu-batu. Nah yang ini berbentuk seperti entah kepala Payung. jamur atau payung gitu, kayak gitu. Atau kayak rumah tradisional jerami itu? Kok kayak Itu tanpa disadarin sama Bang Epe sendiri. Tapi Tanpa disadari. penduduknya kebetulan nggak ada yang keluar gitu, jadi emang Oke. nggak ada keluar di saat itu. Mungkin Jadi posisi nggak lagi di dalam rumah semua mungkin ya? Untung nggak ragu ya Bang. Gue soalnya gue bayangin selama itu gue nggak ngerokok dan nggak minum karena nggak ada rokok nggak ada. Oke, jadi buat teman-teman ini desa yang nggak sengaja Bang Epe masukin ini, nggak sengaja ya Bang ya? Nggak tahu kan. Orang mau turun. Pikir gue ngambil air. Dan anehnya mereka punya masing-masing di sini sebenarnya mereka nggak ada pagar, tapi ada lampu gantung gitu. Jadi kayak Ya ada kayak di bola perkampungan. kecil. Enggak, tapi nggak ada tiang, nggak ada ini. Jadi gantung aja tuh cahaya di masing-masing rumah. Jadi kayak tapi warnanya kuning. Kayak bolam zaman dulu yang itu ya? Enggak, yang dia warna bulat. kuning. Jadi kalau Bulet. kita lihat mungkin apa itu kunang-kunang gitu loh. Tapi ini Oke. cuma satu. Ya cuma segenggaman ini. Jadi satu rumah punya satu Setiap rumah lampu. ada? Tapi sebenarnya rumah ini gelap.
Tapi di sini jadi kan ini rumah, jadi pas di luarnya itu ada lampu masing-masing satu, kayak lampu aku bilang, tapi aku nggak tahu itu apa, masing-masing satu gitu. Yang menerangi lah. Yang menerangi. Cuman AC kayaknya gelap banget gitu. Oke. Itu nih gue kalau boleh terusin dikit ya. Jadi setelah malam itu kalau lu pernah lihat video kita yang sama Panjat Kaki ya, Oke. yang Mbah Mbah. yang perkampungan itu. Jadi asal pengen turun ke sana gitu, pengen turun atau tebing sela untuk turun ke ini. Makanya gue waktu itu gue tembak kan lokasinya kan, terus gue ngobrol sama dia nih, ini lokasinya udah gue plot di sini gitu. Jadi kayak gue ketarik Ke arah sini ya. ya, pengennya ke situ. Bukan ke arah situ. Ke arah Ada nyari. pembahasan satu desa gaib Iya. yang sekitar sama Panjat Kaki. Oke. Bang Epe penasaran ke sana. Cuman ini posisi yang tadi Mbak Arta bilang kan Bang Epe arahnya ke Surya Kencana bukan ke Iya. Erding. Cuman kalau bicaranya mereka kan tidak terlintas batas ya. Apa Iya, yang betul. mau bilang, Tidak ada ruang dan desa waktu. Apa gitu kan nggak tahu. Visualisasi. Visualisasinya. Jalan turunnya, ini jalan turun yang Dia mau manusia. ngegambarin. Jadi Oh, mereka ini oke. sebenarnya di sini rumah, jadi mereka nutupin jalan manusia juga sebenarnya kalau kita lihat gitu loh. Ini ada juga yang Oh, pakai jadi ini pasang. jalurnya, Bang. Dia Iya. Bang Epe ada gua nggak jalan tahu ya. nggak sih? Iya, Perasaan mungkin. doang ya, perasaan Iya, ini doang. jalur pendakiannya. Hmm. Jadi memang rumahnya memang di tengah-tengah jalur. Jadi perasaan gue tuh emang pengen masuk ke perkampungan itu gitu. Bukan perasaan punya keinginan buat Keinginan. berkunjung ke sana. Ketarik makanya gue udah plot nih tempatnya gitu. Kapan ke sana? Kita 2 kali gagal ya Bang ya, Kalau maksudnya mau berangkat ke sana. kalau ini loh, maksudnya ini. Kalau menurut aku ya dari cerita Bang Epe itu sebenarnya kan tujuannya misalkan ini ke arah kanan gitu ya. Kalau yang Bang Epe mau sebelah kiri gitu. Secara nggak langsung sebenarnya Bang Epe itu udah ketarikan ke kiri gitu loh. Oh, udah ya, muter jadi lah ya. udah muter dia sendiri tanpa disadari kalau menurut aku. Jadi emang sudah melewati ini gitu loh. Sebenarnya jadi udah set ke kiri langsung gitu. Terus balik lagi, makanya kenapa lama? Karena seperti berputar gitu loh. Berputar dan kembali lagi ke arah kanan misalnya gitu. Karena belum makan ayam. Bukan karena belum makan. Tapi bisa jadi juga karena belum makan ayam itu. Oke, jadi setelah kejadian itu besoknya udah siang lagi. Udah siang lagi itu kita ke SK turun jam 9, jam 11 ya. Iya. Jam 10 lah, jam 10-an udah turun bawa 20 menit. Kita turun lama-lama bukan itu 20 menit nyampe SK. Berat 20 menit. Kesel gue, Oke. kesel. Terus dia kesel. Semalam gua 2 jam, ini turun 2 menit, 20 menit. Kan lucu ya. Turun nggak bawa apa-apa 2 jam. Iya. Kan lu segede gaban 20 menit. Gua bilang ya udah biarin lah. Kalian lu mampir Iya. mampir semalam. Mampir. Di SK tuh nggak ada kejadian apa-apa karena siang. Tapi sepakat lu denger nggak sih ketawa itu? Iya. Tapi Itu di mana itu, Bang? Di SK. Di SK. Jadi gue ketawa. Sekali cuma. Dan kita pada ketawa semua. Ketawa tuh dia siang-siang diketawain. Udah cuman itu aja sekali. Habis itu kita turun. Turun lagi, oke. Kita turun lanjut sampai SK Timur ngebahas kejadian Bang U yang kesurupan 4 tahun. Iya, oke. Kesurupan 4 tahun itu diceritain kronologisnya sama Bang Epe bahwa ini kejadian U. Si Bang U kemasukan dan mukul-mukul dada ya Bang ya. Terus Bang U nunjuk ke arah sana, ke arah Gunung Gemuruh. Terus gue sama Bang Epe ke sana sama Opel sama April ngecek lokasi yang ditunjuk-tunjuk sama Bang U sampai ke batu besar. Nah batu besar itu ya kalau gue pribadi kebetulan nggak ngerasain apa-apa, cuman kata Bang Epe, lu ngerasain nggak sih sesuatu yang janggal di sini? Bang Epe bilang begitu, cuman gue bilang gue nggak ngerasain apa-apa, karena memang saat itu gue nggak ngerasain apa-apa. Gitu aja. Ya Bang ya. Nah dari situ turun lagi kita bahas yang Simpang Maleber. Simpang Maleber itu kejadian pertama kalinya berasa Bang U sama Bang Epe itu kayak ngegandeng perempuan, dan Bang U ngeliat pada saat Bang Epe jalan itu di belakang Bang Epe ada perempuan yang ikut. Itu aja sih bahasan terakhir. Terus sampai turun kita gelap hujan sampai maghrib ya. Iya. Udah nggak ada kejadian apa sih, nggak ada kejadian yang janggal lagi selain itu aja. Selain pas di SK itu yang dia bilang kok agak aneh, kalau gue sendiri nggak ngerasain.
Jadi cuman terakhir di itu ya, di Batu itu ya yang penjagaan Bang UU itu aja. Nah itu di Batu karena ada versinya banyak juga teman-teman yang pada DM, pada WhatsApp bahwa dia nyebutin Bang di Batu itu adalah tempat bertapa, Bang di Batu itu adalah tempat itu, tanpa gue menyebut bahwa Batu itu ada apa-apanya, karena gue juga nggak ngerasa ada apa-apa gitu. Itu sih. Gimana Mas Indra? Masih berat nih. Dicocok-cocokkan nanti. Berat-beratan Kalau ini saya kayaknya. mah nggak tahu sih. Salah deh. Berat nih. Berkeringat. Ini Bang Uli ikut ya? Waktu itu yang waktu yang mana? Napak tilas enggak? Napak tilas? Enggak ikut. Jadi dulu ya sebelum Bang Awe Bang Epe itu napak tilas, Bang Epe ya sama Bang UU situ. Ada Aku kayak kegiatan. entah kenapa flashback ke masa lalu, cuman lihat mungkin ini Bang UU lagi berdiri di Batu Gede, dia lagi nyandar atau apa, jadi dia kayak tangan itu di atas kepala perempuan gitu. Oke. Di atas sebelah perempuan. Jadi ini batu, tapi aku lihat sih nggak batu yang tangannya dia taruh gitu. Nah, perempuan itu kayak ngerasa, padahal nggak dibelai, tapi ngerasa kayak dibelai. kayak kalau aku ngerasa perempuan ini dia kok ngerasakan kehangatan di tangan dari tangan yang ditaruh gitu. Jadi dia ngerasa hangat aja dan akhirnya dia kayak ikut ke Bang UU dalam bentuk benda yang sebenarnya sih Bang UU tuh aku nggak bilang ngambil, tapi seperti tidur sebentar atau dia tiduran atau apapun itu mimpi ada Benda di dalam aku awalnya, kemudian lepas gitu, dan itu ke bawah. Cuman kalau misalnya itu memang harus dicari karena memang dia menghilang dari pandangan manusia sih gitu. Bendanya itu menghilang dari pandangan manusia. Iya, Oke. Mbak, sorry, yang ini nggak aku angkat ya, Iya. karena akan menjatuhkan teman kita yang lain, Runan. Runan sudah bicara yang lain. Kalau kita yang angkat bicaranya mah kebetulan di channel yang kita juga. Nanti akan ada perspektif yang beda antara menilai Bang Runan dan menilai Mbak. Mana yang benar dan salah-salahan. Baiknya kita keep silent, tidak usah membahas UU-nya. Jadi kita boleh bahas sebenarnya apa sih batu itu. Kalau memang tidak ada apa-apa kita lewat aja. Kalau memang ada sesuatu di situ, nggak sok bahas. Sisi cerita UU-nya skip, jangan diceritain UU-nya. Ya. Oke. Kalau aku itu batu itu cuma tempat persinggahan kalau aku sih. Jadi kalau kita runut ke yang lama itu kayak ini lama banget kayak ini udah lama banget karena jalan itu nggak bagus, jalan tuh kayak masih rimbunan. Itu tempat persinggahan ya orang duduk dengan bersila, tapi cuma pertapa mungkin. Aku nggak lihat dia bertapa, cuma sekedar persinggahan Istirahat. Ya. Tapi flashback sangat jauh ya. Itu jauh karena Sekali. aku ngelihat rimbunan dan tidak ada jalan, dan aku lihat kayak baju orang lama lagi duduk, baju kayak petani Zaman dulu mungkin ya, yang masih garis-garis. Iya, pakai baju lama gitu, terus celananya. Oh, yang celananya kayak seperti Bang Epe gitu ya. Celananya. Iya. Kayak lagi duduk. Iya. Iya benar. Tapi kalau ngeliat itu pertapa apa enggak, aku nggak ngeliat itu di saat ini gitu. Jadi dia sekedar duduk, aku cuma lihat sih. Mungkin bahasa sekarangnya rest area mungkin lah ya. Nah, mungkin ya. Rest area. Bahasa sekarangnya. Cuman aku nggak tahu itu petani biasa atau memang orang yang punya kasih Allah yang lebih dari manusia biasa sih. Oke. Dari Mbak Atta sisi melihatnya sama ya mungkin kalau Mas Indra ya. Nah, kalau saya sih ngeliat tempat itu emang enak buat istirahat. Oke. Rest area juga berarti. Tetap buat rebahan enak. Rest area juga tetap. Sempat rebahan juga waktu itu ya. Jadi memang buat ini ya. buat istirahat enak lah.
Memang. Jadi maksudnya nggak ada apa-apa lah di Batu itu, maksudnya ya cuman nyaman saja buat istirahat, buat apa namanya istirahat apa pendaki atau jalan bawa mungkin carry di saat kayak itu itu. teman-teman juga ada yang ngelihat mungkin dia lagi beliau itu lagi kayak gini jadi istirahat tapi jadi kayak orang bertapa gitu aja karena aku ngelihat beliau duduk tuh ya begini gitu matanya merem topi kebuka tapi di sini ada ikat kepala gitu ya kayak gitu aja Oke. aku bilang sih istirahat. Jadi nggak ada ini ya. Ya cuma itu aja sih Mas yang Nggak ada. kita alami nih Bang. Jadi Tidak ada hal setelah yang lagi. turun tuh udah sampai base camp Nggak ada. Itu base camp kita mau makan Makan Indomie double, ayam. tidur. Enggak ada. Telur anaknya. Masih bertelur ya. Oke. Jadi emang maksudnya ada ini ya, jadi tentang apa sih namanya perjalanan napak tilas lah ya, napak tilas apa yang pernah terjadi Bang Awe, Bang Epe, beserta rombongan, apa yang pernah ya yang sempat terlihat apa ya, flashback ya, flashback tuh. Jadi tapi untuk Bang Awe yang tadi ngikutin aman ya. Nanti juga pergi sendiri sebenarnya karena bagus. ada batas tertentu. Bagus. Oke. Sekarang Masih Tapi belum tahu ya maksudnya batas waktunya itu. belum tahu Bang Awe, tapi nggak apa-apa ya. cuman dianya tidak AWWE. punya keluarga ya. Ukti. Itu bukan ukti. Bukan. Kunti. Aduh. Oke, berarti emang sampai kalau nggak bagi dicincang-cincang nih jadi kill. sampai base camp nggak jadi apa-apa, dan maksudnya memang nggak ada, sebenarnya bukan mencari apa-apa juga ya, karena memang ada misi untuk agenda seperti itu. Oke teman-teman, jadi sebenarnya tadi menceritakan apa jelasnya Bang Awe, Bang Epe yang sempat waktu itu terjadi lah. Jadi tadi sempat direview sama Mbak Arta sama Bang Indra, apa ya namanya, udah sedikit dijelaskan dari pandangan beliau ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita, ngobrol kita sama teman-teman dari Samawe. Siap. Bang Awe, Bang Epe, terima kasih sekali udah berkunjung ngopi-ngopi bareng. Oh, balik lu. Oh iya. Maaf, kita yang berkunjung ternyata. Saya hilaf. Maaf ya. Nggak apa-apa. Saya hilaf. Saya lu kesini ya Mas ya. Terima kasih udah berkunjung di channel kami. Oh, iya. Siap. Gue cuma ngomong apa-apa. Oke teman-teman, sekian dulu untuk jangan lupa di subscribe, dibunyikan loncengnya juga, sama di share sama komennya kalau dikasih komen-komen ya. Di like ya. Like, Oh, dikasih like. Channelnya Oke. kayak Oh iya, channelnya jangan lupa nih, kita ada channel Meraki 57. Meraki ya, bukan Merapi. Meraki 57. Oke. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.